Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novi Aksani sebagai dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Auditing 2. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, Delivery. Penyampaian materi perkuliahan dilakukan melalui sistem blended learning, yaitu perkuliahan tatap muka atau luring dengan cara ceramah dan menyampaikan langsung di dalam kelas, atau perkuliahan tatap maya atau daring. Keduanya dilaksanakan sesuai dengan jadwal akademik di Universitas Pamulang. Kemudian interaction, interaksi dengan mahasiswa melalui tanya jawab aktif di dalam kelas, dan juga berinteraksi dengan mahasiswa melalui Learning Management System yang dapat diakses di halaman mentari.unpam.ac.id. Selanjutnya assessment. Assessment atau penilaian yang saya lakukan di mata kuliah ini menilai mahasiswa secara objektif, baik dari sisi keaktifan mahasiswa di dalam kelas atau juga keaktifan mahasiswa di Learning Management System. Komponen penilaian ini sudah ada di dalam kontrak perkuliahan yang telah disampaikan pada awal pertemuan tatap muka pertama kali. Berikut komponennya, yang pertama ada komponen kehadiran 10%, yang kedua ada komponen tugas 20%, yang ketiga ada komponen UTS 30%, dan terakhir komponen UAS 40%. Mata kuliah Auditing 2 berbobot 3 SKS dan memiliki capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu diantaranya mahasiswa mampu menguraikan konsep pemeriksaan laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar auditing. Kemudian mahasiswa mampu merancang dan mensimulasikan tahapan-tahapan pemeriksaan akun-akun pada laporan keuangan. Dan yang ketiga, mahasiswa bisa mampu membedakan jenis-jenis dan jasa-jasa selain audit yang bisa dilakukan oleh kantor akuntan publik. Sejalan dengan CPMK tersebut, tim teaching telah membagi sub CPMK menjadi 21 pertemuan. Di antaranya meliputi yang pertama, pemeriksaan liabilitas jangka pendek, pemeriksaan liabilitas jangka panjang, pemeriksaan ekuitas, audit terhadap siklus pendapatan, terhadap siklus pengeluaran, terhadap siklus produksi, dan audit terhadap siklus jasa personalia. Kemudian, pembahasan mengenai pemeriksaan subsequent event, pembahasan mengenai manajemen letter, pembahasan terkait client representation letter, dan laporan auditor independen. Selanjutnya, pembahasan mengenai audit atas proses right issue, jasa atestasi dan non-atestasi, jasa selain audit yang bisa dilakukan oleh kantor akuntan publik, pembahasan mengenai audit internal, audit manajemen, dan juga audit sektor publik. Selanjutnya, saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah Auditing 2 di pertemuan ke-19 dengan tema audit internal. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Baik, kita lanjutkan ya. Hari ini pertemuan hari ini kita akan membahas apa nih? Audit internal. Betul. Ada yang pernah dengar sebelumnya audit internal? Pernah ya? Mungkin di perusahaannya ada audit internalnya? Ada, nanti kita bahas. Sebelumnya, kita harus tahu hari ini tujuan pembelajaran hari ini untuk apa ya? Jadi tujuan pembelajaran hari ini, mahasiswa dapat mengetahui pengertian audit internal, fungsinya, tujuan audit internal itu apa, tahapan-tahapan untuk kita membuat audit internal dan laporannya seperti apa. Secara definisi di sini, kalau kita lihat bersama-sama, menurut Sukrisno Agus, di sini beliau menerangkan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan. Nah, kalau selama ini kita sudah belajar mengenai pemeriksaan keuangan, akun-akun yang kita periksa, itu yang memeriksa siapa? Auditor eksternal. Nah, yang sekarang ini yang di dalam perusahaan adalah auditor
internal. Itu ya, udah bisa membedakan ya. Kemudian untuk apa biasanya si auditor internal ini ada di dalam perusahaan? Nanti kita bisa cek ya fungsi-fungsinya. Secara umum, audit internal merupakan kegiatan penting dalam sebuah organisasi. Biasanya untuk apa mereka ada? Untuk membuat atau meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Gitu ya. Jadi nanti sistem pengauditannya nggak hanya di departemen keuangan aja, tapi bisa juga di departemen marketing, di departemen yang ada di dalam struktur organisasi perusahaan. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Kemudian kita bisa lanjut tujuan dari audit internal itu sendiri. Nah, tujuannya. Salah satu tujuan yang paling sering ya dikemukakan oleh para ahli itu tujuan pemeriksaannya dilakukan oleh auditor internal ini untuk membantu semua pimpinan manajemen melakukan tanggung jawab dengan memberikan analisa penilaian mengenai kegiatan yang diperiksanya gitu ya. Jadi nanti kalau auditor internal sudah memeriksa akan ada hasilnya, akan ada temuannya. Nah, makanya ada beberapa fungsi dari audit internal itu sendiri. Oke, kita bisa lihat di sini fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya sebenarnya kalau kita berbicara terkait audit internal, fungsi-fungsinya banyak ya. Nah, ini yang kita highlight di sini ada 5 fungsi yang paling utama yang biasanya ada menjadi unsur dari si audit internal itu sendiri. Yang pertama, membantu melindungi aset. Nah, ini dia ya, melindungi aset, mengurangi kemungkinan terjadi tindak penipuan atau kecurangan ya yang terjadi di dalam perusahaan yang dilakukan oleh karyawan. Audit internal itu ada di situ fungsinya. Bisa dilihat nanti, misalkan dari pelaporannya atau dari pas pengecekan antara fisik dengan pencatatan sesuai atau enggak gitu ya. Nanti kita gali ya contoh-contohnya ya. 2, meningkatkan efisiensi dalam operasi perusahaan. Maksudnya efisiensi kan biasanya perusahaan itu maunya 3E tadi ya, efisiensi, efektif, ekonomis. Nah, dia bisa mengatur batas-batas biaya yang wajar untuk pengeluaran segala macam ya, makanya auditor internal berfungsi sekali untuk meningkatkan efisiensi dan 3E tadi. 3, meningkatkan keandalan dan integritas keuangan. Pasti ya, ketika sudah diperiksa, sudah coba dicek, nanti ketika si auditor eksternal datang untuk memeriksa laporan keuangan, akhirnya laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh auditor internal jadi minim adanya temuan dan salah saji. Bagaimana? Sampai di sini sudah mulai paham ya beberapa fungsinya. Kita lanjut? Lanjut, oke. Keempat, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Karena kalau nanti auditor internal mengecek antara kesesuaian di lapangan, ini sesuai nggak sama peraturan perpajakan gitu ya. Kalau 5, menetapkan prosedur monitoring atau pengawasan. Tapi skupnya atau lingkupnya hanya sebatas internal di perusahaan. Beda ya sama eksternal ya, audit eksternal pasti berbeda. Nah, kita bisa lihat. Teman-teman pernah lihat struktur organisasi audit internal ada di mana? Biasanya audit internal itu di bawah pengawasan langsung direktur. Nah, karena nanti dia mau melaporkan ke direktur utama ya. Beda dengan kalau dewan komisaris, nanti beda lagi. Nah, kita coba lihat beberapa referensi, contoh-contoh skema dari struktur organisasi si audit internal. Nah, coba kita cek dulu yang ini ya. Nah, kalau kita cek yang ini, audit internal, yang pertama contohnya, dia ada di bawah direktur utama. Ya, ada di bawah direktur utama. Tapi ada garisnya, putus-putus, dan garis penghubung, dia ke komite audit. Nah, tuh. Beda ya, antara internal sama komite. Nah, kemudian contoh yang kedua, di bawah langsung dewan komisaris. Berarti mungkin perusahaannya nggak ada komite audit gitu ya. Tuh langsung. Ada juga versi lainnya. Kita lihat versi lainnya. Nah, ini versi yang lebih kompleks lagi. Berarti struktur organisasinya sudah ada keduanya, yaitu komite audit di bawah dewan komisaris dan internal auditnya di bawah direksi. Gitu ya. Sampai di sini kira-kira cukup jelas nggak atau ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Oke, mau bertanya ya? Itu silakan. Ada di situ kan ada komite audit. Ya, di sini ya. Sama internal audit, Bu. Betul. Nah, itu bedanya apa ya, Bu? Karena di tempat saya bekerja nggak ada komite audit. Oh, di tempat kamu bekerja nggak ada komite audit ya? Tadi berarti contohnya mungkin seperti ini ya? Oh iya, Bu. Ini ya.
Nih, di sini kan ada, tapi di sini nggak ada ya. Komitenya nggak ada ya. Pasti beda ya. Kalau internal audit dengan komite audit secara tanggung jawab pertama beda. Tanggung jawabnya beda. Secara penempatan strukturnya juga berbeda. Nah, untuk lebih memudahkan teman-teman melihat perbedaannya, kalau auditor internal itu mereka pelaksana ya, melakukan pemeriksaan ya, melakukan pemantauan langsung ke lini-lini skup-skup organisasi ya, departemen keuangan, departemen marketing gitu ya. Nah, tapi kalau komite audit langsung ke pengawasannya. Nah, makanya secara tanggung jawab udah beda. Misalnya audit internal udah selesai mengecek, dia melakukan laporan kan tadi, membuat laporan ya. Hasil laporannya diberikan ke direktur utama. Tapi juga direktur utama nanti akan lapor ke Dewan Komisaris yang nantinya ada komite audit tadi. Makanya hasil laporannya akan masuk ke komite audit juga. Dari hasil itu, komite audit akan melakukan pengawasan secara berkala. Gitu ya. Udah kelihatan ya bedanya ya, yang satu lebih ke pelaksana, yang satu lebih ke monitoring, pengawasan, pemantauan yang sifatnya secara umum dan lingkupnya lebih luas lagi. Apalagi kira-kira cukup jelas? Iya Bu. Terus Ya. pertanyaan selanjutnya, Ada lagi pertanyaan berikutnya? apakah nantinya berpengaruh terhadap pengendalian internalnya Bu jika tidak ada komite audit? Oke, benar juga ya. Kalau nggak ada komite audit, nanti ngaruh nggak nih sama pengendalian internal? Katanya tadi untuk meningkatkan ya pengendalian internal. Secara signifikan bisa jadi berpengaruh kalau seandainya pihak audit internal ini tugasnya hanya sebatas melaporkan ke direktur utama aja dan tidak di follow up gitu ya. Nah, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang memang mungkin belum go public atau masih kelas menengah yang memang secara struktur komite auditnya belum ada, bisa sekali dimaksimalkan di sini. Jadi setelah si audit internal melakukan pelaporan ke direktur utama harus ada follow up-nya. Harus ada tindak lanjutnya ya. Makanya kalau tadi pertanyaannya itu berpengaruh atau tidak, ya pastinya berpengaruh. Karena level pengawasannya berpindah ya. Yang harusnya tadi di komite audit, jadi tidak ada. Mungkin bisa dimaksimalkan di direktur utama dan level atas setelah audit internal. Gitu. Oke ya. Sudah ada gambaran ya bedanya ya. Iya. Kita lanjut. Kita lanjut. Ini dia, kita masuk ke inti. Masuk ke inti tahapan dari audit internal itu sendiri. Coba kita lihat ya. Ini kita masuk ke tahapan audit internal. Kita hapus dulu di sini. Nah, ada 4 poin masuk ke tahapan ini. Saya jelaskan lebih spesifik ya, supaya rekan-rekan mahasiswa ada gambarannya. Pertama, perencanaan audit. Di audit internal juga ada perencanaan audit. Nanti kita lihat ya contohnya seperti apa. Nah, secara deskriptif, tahap ini auditor menetapkan ruang lingkup auditnya, metode yang akan digunakan, tim yang terlibat, serta jadwal pelaksanaannya. Gitu. Jadi isinya direncanain dulu nih, plan auditnya gitu ya. Ruang lingkup yang diperiksa itu siapa? Departemen siapa? Departemen keuangan kah? Atau departemen yang lain gitu ya. Tim pemeriksanya siapa aja? Karena kan masih di dalam struktur organisasi perusahaan ya. Nggak mungkin nanti dari pihak eksternal, pasti tim inti audit internalnya. Kemudian apalagi jadwalnya. Ya, jadwalnya biasanya secara berkala, mungkin 3-6 bulan atau berkala beberapa kali gitu sesuai kebutuhan dan jadwal yang ada di organisasi, maksudnya di perusahaan. Kemudian pelaksanaan auditnya. Nah, pelaksanaan ini udah mulai nih, auditornya ngumpulin bukti-bukti. Misalnya ke departemen akuntansi ya, finance and accounting, cek ngumpulin bukti-buktinya. Pencatatannya kas udah sesuai belum sama fisik kasnya gitu. Dicek tuh dia, fisiknya berapa hari ini gitu ya. Pencatatannya berapa, sesuai nggak nominalnya? Kalau ada ketidaksesuaian itu namanya temuan gitu. Atau ternyata ada kasus di mana teman-teman tahu misalkan kalau marketing atau pihak perusahaan mau keluar kota suka ada uang dinas ya. Nah, misalkan uang perjalanan dinasnya udah dibatesin 2-5 juta atau 5-10 juta gitu ya.
Tapi ketika auditor internal mengecek secara random, oh ada nih ditemukan pengeluaran perjalanan dinas yang lebih dari 10 juta. Nah, berarti nggak sesuai kebijakan ya. Temuan bukan? Temuan, dicatat, masuk ke pelaporan. Gitu, oke. Mengikuti ya sampai sini ya. Masuk ke pelaporan, ngapain audit internalnya? Melaporkan hasilnya. Tuh, dirangkum, disusun secara sistematis. Kemudian yang paling penting diberikan rekomendasi atau saran. Kayak apa, Bu? Sarannya, rekomendasinya? Nanti kita coba praktekkan. Tapi secara umum supaya ada gambaran, contohnya misalnya tadi uang fisikasnya beda ya antara pembukuan sama yang ada di petty cash ya, yang di brankas. Dicek dulu apakah ada uang kembalian yang belum dibukuin, kan gitu kan? Nah, kalau tetap selisih ya harus di adjustment. Berarti di adjustmentnya menyesuaikan apa? Menyesuaikan fisik uangnya. Ya, berarti jadi audit internal juga harus paham tentang akuntansi juga ya. Nanti kalau ada temuan, sarannya, rekomendasinya seperti apa yang sifatnya memberikan jurnal atau perbaikan secara deskriptif atau kebijakan atau alurnya gitu ya. Banyak sekali yang bisa diberikan rekomendasi. Yang terakhir tindak lanjut. Nah, ini dia. Nah, ini poin penting manajemen di sini. Ketika audit internal sudah memberikan laporannya, manajemen bertanggung jawab nih untuk menindaklanjutinya. Gitu ya. Sampai di sini cukup jelas ya? Coba ada yang bisa menjelaskan dari sisi hasil laporan. Beda yang audit internal dengan eksternal, ada? Yang ini? Hasil laporan, silakan. Silakan. Oke, terima kasih. Lanjut. Dari waktu pelaksanaan, siapa yang bisa tahu kira-kira beda nggak nih antara internal sama eksternal? Siapa? Ya, silakan. Silakan. Tadi dari hasil laporan sudah ya, sekarang dari waktu pelaksanaan. Audit eksternal. Oke. Oke, terima kasih. Lanjut. Dari pengguna laporannya sendiri, tadi kan kalau audit internal udah ada ya, laporan audit internal, isinya tadi saran, rekomendasi. Kalau audit eksternal katanya hasil laporannya opini. Nah, penggunanya beda nggak? Ah, coba. Siapa yang mau? Ya, silakan. Silakan dari sisi pengguna laporan. Nanti setelah ini coba kita bahas bersama ya. Kalau internal siapa penggunanya biasanya? Oke. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali ya. Ya, simak bersama-sama ya. Di sini dari bedanya sudah terlihat ya. Yang satu berada di kantor akuntan publik, yang satu di dalam perusahaan. Dari hasil laporannya berbeda, waktu pelaksanaannya berbeda, penggunanya juga berbeda. Karena kalau yang opini pasti nggak hanya yang di dalam perusahaan, internal yang butuh, pihak di luar, eksternalnya butuh siapa? Coba contohnya. Ada yang tahu? Siapa? Yang di luar? Investor ya. Pihak eksternal perusahaan yang mau melihat laporan keuangan kita. Ya kan? Investor juga mau lihat laporan keuangannya seperti apa, kinerja perusahaannya bagus atau enggak. Nah, tapi kalau audit internal, kenapa cukup sampai di internal perusahaan aja? Karena kan mau ditindaklanjuti ya, mau diperbaiki, mau di follow up gitu. Oke. Ada juga detail perbedaannya yang bisa kalian lihat bersama-sama. Selain ini lebih lengkapnya ya. Nah, lebih lengkapnya. Oke, dari tujuannya udah beda, pihak yang bertanggung jawab, frekuensi pelaksanaan ya, seperti yang tadi kita sudah bahas. Kemudian publikasi laporannya itu tadi ditujukan ke publik atau investor. Oke, sampai di sini? Ada pertanyaan lagi? Cukup mengikuti ya? Oke, sekarang kita mau lihat
Kayak apa, Bu? Bentuk laporannya kan gitu ya. Nah, kalau laporan keuangan yang sudah diaudit pernah lihat kan ya? Iya, waktu itu di pertemuan yang sebelumnya udah pernah kita lihat, bentuk opininya juga kan udah pernah dilihat. Sekarang kita masuk ke gimana contoh laporan audit internal. Nah, kita buka dulu ya. Nah, ini dia nih. Tuh. Ini contoh real ya. Coba kita kebawahin dulu nih slide-nya. Tersaji ada pendahuluan, tujuannya. Ini nanti kita lihat seperti informasi yang tadi saya sampaikan, ada ruang lingkup pemeriksaannya ya. Nah, lanjut area ini. Nah, ini dia, area yang diaudit nih. Nah, waktu di perusahaan ini, ketika dia memeriksa nih area-area yang diaudit dikasih tahu sama pihak audit internal, sama pihak perusahaannya. Audit internalnya itu akan menginformasikan ini loh area yang mau kita audit di periode ini gitu ya. Ada top manajemen, divisi administrasi, SDM dan keuangan, banyak ya. Jadi semua lini bisa diperiksa. Tim auditornya ya, ini tim yang tadi saya sampaikan di awal, metodenya dan segala macam. Ada beberapa versi ya, ini kita lihat dulu. Temuannya seperti apa dan bagaimana metodenya, bisa dengan wawancara, bisa lihat buktinya langsung. Nah, ada temuan-temuannya. Nah, ini contohnya ya, hasil temuannya seperti ini. Karena tadi divisi yang diauditnya tidak hanya keuangan, jadi hasil temuannya pun juga bervariasi. Gitu. Mungkin yang lebih ke sisi akuntansi, yang ada kaitannya dengan sisi pencatatan, nanti bisa saya berikan contohnya lagi. Nah, ini bisa teman-teman lihat dulu, rekan-rekan bisa lihat di sini. Nah, tindakan perbaikannya atau berikan rekomendasinya itu yang di sini secara umum, jadi satu kesatuan. Ada juga tim audit yang memberikannya pertemuan gitu. Maksudnya kalau ada temuan baru dia kasih perbaikannya. Kalau ini secara umum ya, yang mungkin tindakan perbaikannya bisa ditindaklanjuti oleh manajemen. Nah, ini ada tanda tangan segala macamnya ya. Tuh ada daftar-daftarnya. Kemudian ada foto waktu melakukan, ada dokumentasi waktu melakukan proses pengauditan. Nah, ini coba ya. Kita coba cek contoh yang lain ya. Coba kita cek contoh yang lain. Nah, ini masih yang sama ya. Oke, kita coba lihat contoh yang lain nih. Contoh yang lainnya. Kita lihat ya. Tuh, laporan audit internal ya. Nah, sama dia memberikan latar belakangnya dulu, ini mau mengaudit apa, tujuannya gitu ya, sama ya. Waktu pelaksanaan ruang lingkup sama ya. Nah, seperti ruang lingkupnya kalau ini admin, checker, dan DM ya, ini berbeda-beda ya. Kita lihat hasil auditnya. Itu ada temuan. Saya agak cepat dikit. Nah, di sini ya, bisa kita lihat ya. Nah, coba nih, kita lihat di sini. Dia dibuat tabel. Kalau ini lebih spesifik ya, dibuat tabel, tanggalnya, tanggal berapa, temuannya apa. Pengelompokan barang dengan jenis yang sama ditempatkan jauh terpisah, membuat tim checker tidak efisien melakukan stock of name. Nah, temuan ini nggak melulu soal angka ya, nggak melulu soal selisih kan gitu ya, tapi tentang 3E tadi, benar-benar efisiensi, efektif, sama ekonomisnya. Dikasih tuh saran perbaikannya, berkoordinasi dengan tim, dan selanjutnya agar nanti rapi sesuai jenis, kemudian agar proses stock of name setiap hari lebih efisien. Pokoknya tujuannya benar-benar untuk meningkatkan pengendalian juga. Karena kalau misalnya nanti tempatnya jauh, barangnya tidak bisa teridentifikasi, bisa nggak ada identifikasi berbeda hasil stock of name-nya? Akhirnya ada kesempatan untuk melakukan kecurangan kan di situ. Nah, ini baru satu contoh ya terkait temuan gitu. Tadi udah ya di perusahaan yang lain ya. Nah, ini nih. Nah, kita lihat di bawahnya. Nah, seperti apa? Ada kesimpulan penutup karena tadi sudah diberikan kolom dan ada rekomendasinya masing-masing. Nah, di sini tidak ada informasi secara umum lagi, langsung aja gitu, kesimpulan gitu ya penutupnya, agar ini bisa dilakukan misalkan perbaikan terhadap temuan tersebut. Nah, ini contoh-contoh dokumen-dokumennya ya, checklist gedung,
kemudian apa namanya, rincian kas. Nah, ini untuk ngecek antara fisik kas dengan pencatatannya. Ya, misalnya 100 ribunya ada berapa, nah ini dicek nih. Nah, ini ada dokumen-dokumen pendukungnya itu dilampirkan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, contohnya udah saya berikan ya, ada 2 perusahaan real itu pembuatan laporan audit internal. Nanti minggu depan silakan teman-teman cek, rekan-rekan mahasiswa cek di modul di halaman 125 itu ada tugas terkait pembuatan laporan audit internal. Di situ udah ada temuan-temuannya ya. Jadi nanti bisa didiskusikan dengan kelompok. Kira-kira dari temuan itu, dari 2 temuan yang ada di tugas itu, apa saja saran dan rekomendasi yang harus diberikan? Ya, memuat tahapan-tahapan audit ya, dari mulai perencanaan ya, kemudian pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjutnya. Oke. Sampai di sini cukup ya? Tugasnya dikumpulkan di minggu depan ya. Kemudian nanti jangan lupa ada periode e-learning juga ya di web Mentari, harus aktif berdiskusi di situ. Saya akhiri, jika tidak ada pertanyaan kembali, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.